Saban waktu bangkit jiwaku, kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ya Rabbal Alamin. Salawat berikan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Amin amin ya Rabbal Alamin. Mana kita ketahui bahwa ada beberapa waktu dalam amal ibadah kita yang mendapatkan nilai keutamaan. Contohnya misalnya sholat sunat yang paling utama itu dilaksanakan pada sepertiga malam, yaitu kita melaksanakan sholat tahajud. Doa yang mustajab diantaranya yaitu antara azan dan iqamah. Begitu juga sedekah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah yang paling utama waktunya adalah pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang mulia, banyak keberkahan di dalamnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan suci Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan Allah belenggu para syaitan-syaitan. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk kita bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan suci Ramadan ini semua aktivitas kita, terutama ibadah kita, semangatnya bukan main. Benar Bapak Ibu? Mulai mempersiapkan buka puasa. Dari malam yang pasti ibu-ibu sudah menentukan kira-kira buka puasa enaknya apa pagi sore. Ya tak? Nah, keutamaan ini yang akan kita raih di bulan suci Ramadan ini, termasuk diantaranya yaitu kita hendaknya agar mengeluarkan harta kita lebih banyak di bulan suci Ramadan. Karena di antara keutamaan-keutamaannya, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmatnya bagi kita semuanya. Harta yang kita berikan, yang kita dermakan, tentunya memiliki hak bagi saudara-saudara kita yang tidak mengalami kondisi ekonomi seperti kita. Dengan puasa, dengan kita menahan lapar dan haus, kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Bahkan mungkin untuk makan sehari saja itu tidak bisa untuk membeli makannya, atau misalnya 2 hari atau 3 hari tidak makan. Oleh karena itu, keutamaan sedekah ini
Di antaranya adalah harta kita atau uang yang kita dermakan, yang kita infakkan akan berlipat ganda. Yang kedua akan berlipat ganda. Yang mana dalam Quran surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha." Minimal ya, harta atau uang yang kita sedekahkan itu akan mendapatkan berapa? 10 kali lipat. Dalam ayat lain Allah menjelaskan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Ibarat sebuah pohon. Pohon itu memiliki ranting, memiliki dahan, terus akan bercabang terus. Ya. Jadi sedekah itu bukan menjadikan kita menjadi miskin, bahkan akan menjadikan kita menjadi kaya, tentunya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu diantaranya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Adalah orang yang bersedekah dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Jadi kalau kita ingin membantu orang, ingin menyisihkan uang kita untuk bersedekah, jangan nunggu kaya, Bapak Ibu. Kalau kita nunggu kaya, kapan kayanya kira-kira? Justru dalam keadaan sederhana, dalam keadaan sempit itulah ya Allah akan melipat gandakan ya apa yang kita miliki sekarang. Terutama misalnya dalam kesehatan. Banyak ya kejadian-kejadian bahwa dengan sedekah ini ya akan menyembuhkan penyakit yang diderita. Kalau kita mendengarkan cerita ya orang yang misalnya mohon maaf mengalami sakit ya yang dikatakan medis itu sangat berat, tetapi dengan bersedekah dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka penyakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selain itu juga keutamaan sedekah adalah seperti air yang memadamkan api. Jadi sedekah itu ya dalam bulan suci Ramadan itu akan menghapuskan dosa kita. Yang pasti dalam setahun, dalam 2 tahun ya di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk introspeksi dan juga merefleksikan diri kita selama 11 bulan yang lalu. Apakah apa yang kita lakukan ini sudah maksimal, sudah optimal dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Sehingga bulan suci Ramadan ini ya kita sisihkan uang kita dan kita hitung uang kita, dan nanti akan mendekati waktu zakat ya, zakat fitrah. Nah, ini juga yang sebenarnya harus kita perhatikan juga. Kalau hitungan zakat fitrah itu merupakan kewajiban kita ya. Nah, yang sering lupa ini untuk membayar zakat mal, Bapak Ibu. Misalnya Ibu Hajah, ya, di rumahnya ada emas berapa gram kira-kira Bu? 13 suku lah kira-kira. 13 suku, ya. Nah, ketika ada harta, ada kelebihan uang, ya. Ketika dalam waktu setahun dan uang itu tidak bergerak, ya, kepemilikan sendiri ya dan sampai kepada nisabnya, maka wajib untuk dibayarkan zakat malnya. Kalau misalnya kita memiliki uang 100 juta ya, maka zakatnya itu ketika hitungan hartanya itu misalkan dengan emas 1 gram ya, 1 gramnya kalau berdasarkan Basnas itu kurang lebih 1 gramnya 600.000 rupiah. Sehingga nisabnya dalam 1 tahun itu 51 juta. Ya, berarti uang 100 juta tadi sudah mencapai haul dan nisabnya. Dibayarkan 2,5% sehingga zakat mal kita dibayarkan dalam setahun itu 2.500.000 rupiah. Nah, itulah sedikit apa yang dapat kami sampaikan, bahwa yang namanya sedekah tadi walaupun dalam keadaan sempit sekalipun ya,
Jangan takut untuk bersedekah, karena bukan karena sedekah kita miskin, tapi karena sedekahlah kita akan menjadi kaya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan kami mohon maaf jika ada khilaf dan salah dalam tutur kata kami. Kami tutup, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu.